begitu aku bangun kan, aku kaget, ya kan, kaget. Wah, Gar, ini nggak beres ini rumah, kan. Gairah itu ketika dia datang, set, dia pegang aku, dia pegang, dia bukain baju. Susut. Oke, kali ini saya datang ke sini bukan sebagai narasumber, tapi saya datang ke sini sebagai presenter menggantikan dia. Dia di sini untuk kali ini dia akan menjadi narasumber kita. Nah, apa yang mau situ ceritain? Apa yang mau situ tanya? Gak bener ini. Katanya tadi mau jadi narasumber. Iya, narasumber itu mengikuti apa yang ditanyakan oleh presenter. Okay. Tadi dia bilang dia mau cerita tentang pengalaman hidupnya waktu di kampung ya. Bukan di kampung. Waktu di mana Waktu ini? di perantauan. Waktu di perantauan. Perantauan saya itu di Batam, Bu. Kampung saya di Pekanbaru, Riau. Nah, Dekat kan? ceritain lah. Iya. Gimana tuh? Ini bukan cerita tentang kesusahan hidup apa semua, enggak. Bukan ke situ. Saya merokok dulu lah ya. Oke. Merokok dulu. Jadi dia ini waktu di perantauan dia pernah sempat kerja nih. Katanya tadi sempat bicara gini, ngomong gini sama aku. Dia sempat kerja jadi tukang, jadi buruh lah, jadi buruh cat, dan dia mempunyai pengalaman yang lumayan ekstrim. Pengalaman supranatural. Kalau supranatural pasti hubungannya dengan bisnis-bisnis itu. Sutra natural. Kalau sutra itu beda lagi. Oh, dia grogi nih. Grogi dia. Tidak. Oh, sampai minum. Jadi gini. Pada waktu itu, ya kan, sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah. Nah. Saya itu baru pulang dari Malaysia. Nah. Ya kan? Dagang kopi, Bukan, dulu tuh sempat merantau ke Malaysia. jualan kopi, Jadi TKI, Bro. Jadi jualan TKI. kopi. Nah, karena saya tuh begitu cinta dengan tanah air kan, dalam wah itu Pak cuma sok-sokan aja. Sok-sokan ya. Jadi Sok-sokan nasionalis. sebagai anak muda gitu kan, saya merasa apa kehilangan apa? Jiwa nasionalisme. Bukan. Apa? Semacam saya tuh kehilangan rasa kemerdekaan itu hilang. Wah. Karena di negara Berat orang, masa iya di negara orang itu ngeri ya tuh. Maksudnya ngeri itu begini, kita itu hidup tidak bebas, ya kan? Karena kita ini Belum terbiasa lah Indonesia itu selalu diincar sama para polis yang ada di Malaysia sana. Kita itu apa ya, semacam buronan karena mayoritas TKI di sana itu yang kerja kasar itu tidak memiliki Paspor. izin kerja. Oh, berarti dia ini maksudnya ilegal. Maksudnya resmi, cuma Pas-pasnya kan ada waktu kadaluarsa. kita sebagai pelancong kan, pelancong kan tidak boleh bekerja. Nah, kita kan bekerja. Nah, jadi sepulangnya saya dari Malaysia, hanya 27 hari saya di Malaysia. Ya. Saya kembali ke Batam. Karena awal berangkat itu dari Batam. Nah, sampai di Batam, saya kembali kerja dengan kontraktor PLN. Kontraktor urusan bangunan milik PLN. Gitu. Nah, kerjaan kita itu kan renovasi ya, ngecat rumah gitu. Renovasi ringan berarti ya. Iya. Renovasi ringan. Bener-benerin pintu, Dekor kunci berarti pintu. lah, lebih ke dekorasi. Iya, kayak begitulah. Nah, aku sempat ditugaskan sama kontraktor gitu kan, membawa salah satu anggota baru nih untuk menyelesaikan pengecatan rumah di Salah satu rumah milik PLN. Gitu. Karena ini bangunan akan ditempati oleh karyawan PLN yang baru. Gitu kan. Nah, berangkatlah kami ke sana. Dia sudah kasih pengarahan, ini dicat ini. Nah, paham semuanya kan. Nah, terus
sebelum dia berangkat, ini kontraktornya kan yang nganterin ya. Sebelum dia pergi dari tempat itu, dia berpesan kepada aku. Pesannya kayak gini. Nanti malam tidur di kamar yang ini ya. Jangan tidur di kamar yang depan gitu. Kenapa, Kak? Udah nggak usah tanya kenapa. Pokoknya tidur aja di kamar yang ini. Jangan di kamar yang depan. Gitu. Anak muda ya. Anak muda ini kan apa? Pikirnya begini, alah dia ngelarang-ngelarang. Mungkin karena kamar yang depan itu kamar utama gitu kan. Jadi tidak boleh ditempati biar tidak kotor gitu kan. Nah, aku pikir kita kan cuma tidur sebentar. Nanti juga kan bisa kita bersihin. Yang jelas kamar depan itu lebih lega daripada kamar di belakang. Kenapa harus kamar di belakang? Ya sudahlah, kita tidur di kamar depan aja. Nah, malam itu setelah selesai kerja nih. Kerjaan selesai, belum selesai 100% sih ya. Tinggal 90% lagi. Finishing berarti ya. Kerjaan selesai. Memang kerjaan itu kerjaan singkat. Setelah tinggal 10% lagi, malam itu kita kan istirahat ya, tidur. Tadinya memang mau tidur di kamar belakang. Aku bilang, udah yuk kita tidur di depan aja. Di sini nggak enak loh, ya kan? Terlalu sempit. Berarti berdua ya? Berdua sama anak baru itu. Iya, ya sudah. Namanya kalau nggak salah, lupa aku namanya. Ya udah namanya. Siregar namanya. Oh, Siregar. Jadi udah. Aku sama si Siregar ini tidurlah di depan. Kasur di belakang kita pindahkan ke depan. Biar dua kasurnya. Buat dia satu, aku satu gitu. Ya. Tidurlah kami. Ngobrol sebentar gitu kan. Dia udah tidur. Aku ini belum tidur. Pintu kamar ditutup. Bukan dikunci ya, tapi ditutup aja. Oh, jadi tidak dikunci. Dia udah tidur, aku belum tidur. Rasanya begitu kan. Tiba-tiba ini pintu kamar itu ada yang buka. Tuh, belum ada orangnya nih. Masih buka. Kena angin. Masa iya kena angin? Gitu kan. Karena ini kan pakai ekor. Perasaan gimana tuh? Udah mulai gini. Mulai takut itu. Mulai takut. Udah deg-degan lah ya kan. Sempat membangunkan ini si Regar ini kan. Karena takut. Dia nggak bangun. Gitu. Dia nggak bangun, dia tetap tidur pulas. Jadi udah kebuka, nggak cepat bukanya tuh, pelan. Horor nih. Tiba-tiba ini muncul perempuan, ya, cantik, ini cantik banget, sangat cantik, perempuan cantik, pakai baju warna putih, ya, transparan. Pakai BH. Nah itu dia. BH nggak pakai. Iya, BH nggak pakai. Ya kan? Ini jadi gini. Tar. Ini kayaknya dulu si abang ini mungkin berpikiran sebelum jadi itu ngeres. Atau gimana? Enggak, kita ngobrol biasa. Kita ngobrolin malahan nanti ini gajian gini-gini. Pokoknya tentang duit udah kita ngobrolin ini. Ya kan? Setelah kerja ini kita nanti. Nggak ada pikiran ke perempuan. Nggak ada ke perempuan. Cuma pikiran tuh duit karena gini loh, kita itu hidup susah di Batam waktu itu. Ya kan? Dapat kerjaan itu udah syukur alhamdulillah. Jadi nggak sempat mikirin perempuan. Masuklah dia kan. BH nggak pakai, celana dalam nggak pakai. Takut tuh ada, ya? Takut banget kan. Mendekat. Ini udah mulai bangun-bangunin ini. Bangun. Wah, makin dekat. Ternyata dia itu nggak galak, maksudnya nggak jahat sama kita. Sudahlah didukung sama wajahnya yang cantik, terus kelihatan seksinya kayak gimana gitu ya kan. Jadi rasa takut itu sedikit hilang. Jadi rasa gairah itu ketika dia datang, dia pegang aku, dia pegang kan, dia bukain baju. Ini kasus jangan ditiru nih. Itu namanya hantu hiperseks. Ini asli, dia bukain baju. Sampai celana juga dibuka. Rek nanaonan teh ya.
Udah dari situ udah berhenti nih bangunin si Siregar. Karena Ah. terpesona dan tergoda. Iya, makin didekatkan wajahnya ya kan, makin jadi Tapi itu gimana, baunya harum atau gimana itu? baunya. Ah. Aku lupa ya baunya kayak gimana. Yang jelas apa ya, Enaknya yang kerasa. rasa takut itu Ah. mendadak hilang. Ah. Yang ada cuma ya begitulah rasanya, ya begitulah, paham kan? Nah, nanti takutnya ada yang Ini anak-anak, sensor. Tit. Nah. takut ada anak-anak Ya. nonton. Nah, udahlah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sensor. Bukan tidak diinginkan, sangat diinginkan. Oleh dia, tapi saya diinginkan ya. Jadi misalnya itu hantu, ada nomor teleponnya, sekarang aku telepon. Aku mau bilang, kurang asam ini. Mbak, saya sudah pindah Pindah. di Bandung. Kalau mau ikut, ayo, gitu kan. Gitu. Oke, bagi kalian yang tahu nomor WA si hantu itu bisa dikirim. Asli nih bro, ini bener-bener kejadian yang apa ya, tidak bisa dilupakan. Iya, karena aku ingat-ingat apa sih cerita mistis yang pernah aku alami. Ingat lagi aku, oh ini dia cerita ini. Jadi ini kita lanjut ya yang tadi ya. Setelah itu terjadi kan, aku sampai malu sebenarnya sama temanku. Bener, karena dia yang bangunin aku. Kan, aku pas kayak gitu tuh berkeringat banyak banget ya kan. Kayak di film-film. Iya. Terus setelah selesai sampai ujungnya ya, ujungnya tahu lah ya. Ujungnya tahu kan? Oke, sensor. Ujungnya tahu. Jadi dibangunin sama temanku. Woi, kenapa kok nggak pakai baju? Gak pakai celana pula. Iya, nggak pakai celana. Terus ada ininya juga apa? Air itunya. Iya. Woi, kok yang bener aja, ngapain kok, katanya gitu kan. Begitu aku bangun kan, aku kaget ya kan, kaget. Wah, Gar, ini nggak beres ini rumah ya kan. Ayo beresin baju-baju, berangkat kita pulang ya kan. Aku langsung ngajakin dia pulang. Kenapa, ini kerjaan belum selesai? Nggak usah kita selesaikan, ini bahaya, ini pulang kita ya. Karena apa coba? Hah? Pengen pulang. Tapi kan itu enak. Bukan, karena takutan, udah sadar. Enggak, takut minta tanggung jawab ya. Takut udah tanggung jawab kayaknya. Ya. Perempuan yang minta tanggung jawab. Iya, mungkin. Jadi itu kerjaan tidak aku selesaikan. Tidak diselesaikan. Pulanglah aku, sampailah ke Bengkong ya. Bengkong itu nama tempat Bengkong kan. Sampai di Bengkong, ketemu sama kontraktornya. Aku ceritakan, dia marah-marah. Sudah aku bilang jangan tidur di kamar yang depan. Berarti dia udah tahu ya? Sudah tahu. Si kontraktor Kenapa itu. kakak nggak bilang? Loh, kalau aku bilang engkau pulang hari itu juga, katanya. Itu alasannya mungkin ya. Itu alasannya. Kayak gitu bro. Tapi asik tuh rumah. Hah? Asik. Rumah itu? Heeh. Iya. Kalau Tidur di depannya terus. iya. Misal ya, kalau kita pakai pikiran yang sekarang, mungkin tiap hari aku kesana. Tapi nanti si abang ini bakal punya anak setengah ini. Setengah jin ya? Setengah manusia setengah. Iya, jadi singkat cerita, pekerjaan itu tidak aku selesaikan, tapi akhirnya aku dipaksa juga untuk menyelesaikan, dan tidak aku selesaikan. Itu perasaannya gimana? Takut? Takut, aku tidak berani masuk ke rumah itu. Ya kan? Aku tidak berani masuk ke rumah itu. Aku diantar sama pengawas satu lagi, dia yang menyelesaikan, karena tinggal 10% lagi. Tinggal 10%. Aku mohon banget sama dia, bro, bukan mas, aku tunggu di luar aja ya, mas aja yang selesaikan. Beneran aku trauma, takut banget. Ini nggak profesional. Udah dapat enaknya takut. Takut dipinta tanggung jawab. Iya, karena udah sadar bro, waktu melakukan itu kan kita nggak sadar. Jadi bukan nggak profesional terhadap kerjaannya, karena takut. Karena takut. Karena Itu sebetulnya sekarang lagi mencari bapak loh. Nggak tahu juga. Sosok bapak. Tapi itu cairan tidak tertinggal di dalam kayaknya bro. Karena kurang asem. dilihat sama teman gue kan. Ini itu kurang malu itu. asem. Bener-bener malu sebenarnya. Iya, Tapi selesai. selesai. Pekerjaan. Maksudnya? Pekerjaan rumah itu yang Selesai. ngecat itu. Setelah itu aku mengalami trauma panjang. Aku tidak berani masuk ke rumah yang kosong. Gitu. Walaupun harus masuk ke rumah yang kosong, harus rame. Jadi aku tidak bisa bekerja di tempat yang cuma berdua gitu kan. Kamu di ruangan sana,
aku di sini gitu, nggak bisa. Jadi trauma ya. Trauma lama itu, berbulan-bulan. Sampai sekarang Mah enggak tuh, kalau ada lagi mah ayo. malah mau ya. Mau dong. Ini contoh yang tidak usah dicontoh ini. Oke lah ya, Oke. selesai cerita kita ini. Udah. Oke. Irama ya hutang. Hutang naon ya? Dia kan nginjem ke orang. Aduh. Kumaha ya? Harusnya ini di tempat gini bukan lagi hutang. Ini kan kita lagi podcast. Udah tuh, ini ditutup dulu atau nanti baru masalah kalian berdua selesaikan. Tuh orang masalah butuh bang. Hah? Lagi butuh. Ini Iya. lama udah. Cuma kan masa ini kamera on kita ngobrol. Atuh. Malu atuh ieu mah. Ya udah. Off. Matiin ya.